pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, sehat ya Bu ini hari? Sehat selalu. Oke, puji Tuhan kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat. Jadi sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu, sudah bersedia sehingga pada hari ini saya bisa melaksanakan wawancara dengan Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini di SDN Sekutren terkait dengan tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Nah di sini Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini tentu memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi setiap persoalan ataupun setiap masalah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, terkait dengan hal ini Ibu, mungkin saya ingin bertanya kira-kira bagaimanakah selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik ya Pak Anjas. Jadi selama ini saya mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika. Itu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut kalau melanggar hukum, maka sudah tentu itu benar lawan salah. Ya. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Berarti dalam menangani hal-hal atau persoalan yang ada, jika kasusnya dilema etika berarti itu masih bisa ditoleransi ya, karena benar versus benar. Kecuali yang sudah masalah moral itu berarti kembali pada aturan. Baik Bu. Selanjut pada pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, yang harus kita pertimbangkan itu adalah kedua nilai tersebut. Jika sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan, kita harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kesian, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tidak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan itu yang digunakan. Baik, berarti untuk hal-hal yang masih bisa ditolerir begitu ya Bu, itu berarti untuk hal-hal yang mungkin masalah kecil itu berarti langkah pertama Ibu menggunakan nilai kesian dengan memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Oke. Berarti kalau tidak ada perbaikan, maka kemudian akan dilanjutkan dengan nilai keadilan. Oke, baik. Kita lanjut Bu pada pertanyaan ketiga, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah yang selama ini saya pakai dalam menangani kasus-kasus, mungkin yang pertama itu yang saya buat adalah menentukan penyebab permasalahannya dulu. Kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat seperti itu, kemudian berdiskusi bersama warga sekolah, dalam hal ini rekan-rekan guru ya, yang terlibat dalam warga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi. Jadi membuat solusi dulu, untuk mengambil keputusan itu. Kemudian setelah itu baru menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan solusi, sebelum memutuskan. Sebelum mengambil keputusan. Baik, berarti Ibu untuk langkah-langkahnya tentu seperti dijelaskan tadi,
Artinya jika ada permasalahan diidentifikasi dulu siapa-siapa yang terlibat. Nah, setelah itu dengan warga sekolah mungkin berdiskusi, membangun kolaborasi yang baik dengan untuk membicarakan solusi yang baik sebelum keputusan itu diambil. Baik, Bu. Kita lanjut lagi pada pertanyaan berikut mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, jadi bahwa hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi yang baik. Namun bila tetap tak bisa atau tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka harus ada teguran dan peringatan dari dalam sekolah. Kemudian kita konsultasi pada pihak atas bila tetap tidak ada perbaikan. Nanti itu sangat bagus karena hal efektif yang dilakukan ada teguran, ada peringatan lah ya, Bu. Setelah peringatan dan tindakan mungkin ada surat panggilan dan tindakan lanjutan lagi. Baik, Bu. Saya lanjut lagi. Berikut itu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ya tentunya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu pasti ada tantangan, ya, yang pasti itu ada. Di sini tantangan dalam kasus itu sering sulit terjalin komunikasi sehingga sudah tidak lagi satu visi dengan sekolah. Jadi yang jadi tantangan itu sedikit di komunikasi. Kemudian bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kewajiban lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Keadilan ini berarti sudah merujuk pada aturan atau tertib yang berlaku di sekolah ya. Baik, Bu. Lanjut lagi. Apakah berdasarkan penjelasan di atas tadi, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Apakah misalnya ada kasus Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, ataukah Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ataukah ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau terkait jadwal sih tidak menentu ya. Jadi biasanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak harus diselesaikan secara langsung di tempat. Jika masalahnya itu cukup rumit, jadi perlu adanya pertimbangan dulu. Jadi tidak secara langsung kita menyelesaikan di tempat. Gitu. Berarti tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya itu. Baik, Bu. Lanjut lagi Ibu, pertanyaan berikut. Apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu yang pasti yang mempermudah itu artinya saling berkomunikasi dengan rekan-rekan guru-guru senior, rekan-rekan sejawat, artinya menjalin komunikasi yang baik, kemudian mendiskusikan bersama dengan dalam forum K3S ya, terus warga sekolah, terus dukungan dari pengawas, dan mungkin seperti itu. Berarti artinya ada, kalau sekolah kan ada forum ada organisasi para sekolah K3S. Oke. Lanjut lagi dengan pengawas pembina. Tentu sebagai pimpinan mungkin membutuhkan kerjasama yang baik. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika?
Baik, mungkin nilai yang saya petik dari pengalaman saya selama ini, artinya seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Bila ada dua nilai yang bersinggungan, kita harus mempertimbangkan dulu. Jika keputusan yang diambil tetap sesuai aturan, namun tetap memiliki kemanusiaan, ya, seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan. Ya. Oke, baik Ibu, tentu jawabannya sangat menarik, dan tentu ini karena pertanyaan terakhir Bu, jadi saya sangat berterima kasih karena ini akan menjadi modal bagi saya sehingga kedepannya saya bisa pelajari ini dan saya bisa menerapkan di sekolah saya kepada rekan-rekan guru saya, sehingga ini menjadi acuan, menjadi motivasi semangat buat saya untuk menyelesaikan kasus-kasus di sekolah, dan saat ini memang dalam tahap pendidikan guru penggerak, sehingga itu menjadi motivasi tersendiri untuk saya. Dan tentu saya belajar banyak dari Ibu mengenai hal-hal yang apa dijelaskan tadi. Jadi sekali lagi Ibu, terima kasih. Untuk hari ini mungkin cukup Ibu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, sehat ya Bapak? Sehat. Oke, baik, puji Tuhan, kita sehat selalu. Kita bersyukur karena pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Oke, baik Bapak, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesediaan Bapak pada hari ini, sehingga saya bisa melaksanakan wawancara dengan Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pimpinan. Nah, Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini tentu Bapak memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi setiap persoalan dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak terkait dengan hal ini, kira-kira bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ataupun di sini Bapak itu dihadapkan dengan kedua hal yang sama-sama benar. Ini kan membuat Bapak dilema sebagai pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. Baik. Dalam melaksanakan sebuah keputusan selama ini, dalam mengidentifikasi sebuah kasus, itu merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam mengambil keputusan, itu bujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti, benar, dan salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan sebuah keputusan dalam satu instansi pendidikan. Oke, baik Bapak, bagus untuk keputusan yang Bapak ambil mengenai dilema etika, bahwa di situ kan Bapak antara benar dengan benar, sehingga untuk mengambil keputusan Bapak perlu mempertimbangkan secara baik. Sedangkan untuk bujukan moral, di situ tadi Bapak katakan bahwa itu kan sudah jelas, ada yang salah, ada yang benar, sehingga keputusannya di situ Bapak ambil sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Oke, baik Bapak, saya lanjut pada pertanyaan kedua. Selama ini kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik.
ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, yang harus mempertimbangkan adalah kedua nilai tersebut, sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan. Maka di sini saya sebagai kepala sekolah, sebagai kepala sekolah dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan. Nilai kasihan. Dengan memberi kesempatan yang bisa agar melakukan perbaikan terlebih dahulu. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang saya gunakan sebagai kepala sekolah. Oke, baik Bapak. Jadi dalam mengambil keputusan itu, terutama Bapak menggunakan nilai kasihan. Berarti memberi kesempatan dulu untuk dia atau murid ataupun guru-guru yang membuat kesalahan. Nah, kemudian ketika mereka tidak berubah, tidak bisa memperbaiki kesalahan itu, berarti di situ nilai keadilan yang Bapak terapkan. Artinya itu berarti nilai keadilan itu berdasarkan aturan sekolah. Aturan sekolah yang ada. Oke, baik Bapak. Nah, saya lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak. Berdasarkan pertanyaan nomor 1, nomor 2 ini Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah yang saya ambil, langkah pertama yang biasa dilakukan adalah dengan komunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, lalu memberikan teguran dan surat panggilan secara intern. Surat itu dikeluarkan oleh kepala sekolah. Bila teguran dan surat panggilan intern tetap tidak diindahkan oleh siswa atau oleh guru, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan K3S yang disebut dengan kelompok kerja kepala sekolah, lalu pengawas, dan kemudian dinas terkait. Bila tetap tak ada usaha dan niat baik untuk memperbaikinya. Oke, baik Bapak. Jadi prosedur yang atau langkah-langkah yang Bapak ambil di sini, tentu di situ berkonsultasi dengan K3S. Di situ kan ada kumpulan kepala sekolah dari satu gugus ya Bapak. Ya. Nah, terus pengawas binaan, dan kemudian ke dinas pendidikan. Oke, baik Bapak. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Kira-kira Bapak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak sudah jabarkan tadi pada pertanyaan 1 sampai 3 Bapak? Baik. Bahwa dalam hal efektif pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap ada yang diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atas bila tak ada perbaikan. Oke, artinya Bapak tidak langsung mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, tetapi masih membangun komunikasi. Oke, baik Bapak. Kita lanjut pada pertanyaan berikut lagi Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal Bapak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan. Dia singkatnya begini Bapak, saat Bapak menghadapi masalah dengan guru-guru atau dengan siswa, kira-kira Bapak langsung menyelesaikan saat itu, ataukah Bapak tentukan besok atau lusa, tentukan jadwalnya dalam penyelesaian masalah itu? Baik. Nah, tantangan dalam hal kasus ini karena sulitnya menjalin komunikasi, sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tidak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan, yaitu menegakkan keadilan di sekolah ini. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak punya, dari jawaban tadi saya bisa tarik benang merah, Bapak punya secara tidak langsung punya jadwal. Karena ada kasus-kasus ringan mungkin bisa diselesaikan langsung di sekolah. Tetapi kasus-kasus yang sedikit berat mungkin butuh waktu dengan menghadirkan pengawas kah? Begitu. Oke, baik Bapak, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Di sini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus untuk menyelesaikannya sesuai dengan dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan? Sehingga pertanyaan ini Bapak kita konkretkan, kira-kira jika ada masalah dengan guru atau dengan murid, apakah saat itu juga Bapak selesaikan, ataukah mungkin ada masalah-masalah tertentu Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, kami tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Keputusan atau biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Kesulitan dari kasus itu dalam pengambilan keputusan tidak harus diselesaikan langsung di tempat. Bila masalah cukup rumit karena perlu diselesaikan dengan mengambil keputusan yang terbaik. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, prosedur pengambilan suatu keputusan itu juga berbeda-beda, tergantung pada kasus yang dibuat oleh anak-anak atau guru. Baik Bapak, jadi jadwal khusus tidak ada ya Bapak? Ya, tidak ada. Berarti penyelesaian itu tergantung pada kasus yang ada. Baik Bapak, kita lanjut lagi Bapak. Masih ada 2 pertanyaan Bapak. Lanjut lagi, adakah Bapak seseorang yang membantu Bapak, ataukah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, satu hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini itu adalah karena selalu ada diskusi antara kepala sekolah dalam kegiatan K3S, warga sekolah juga mendapat dukungan dari pengawas pembina. Baik Bapak, jadi dalam menghadapi masalah, tentu Bapak sebagai kepala sekolah dalam terorganisasi kepala sekolah itu K3S, artinya mereka juga memberikan pendapat dalam mencari solusi. Dilanjutkan lagi tadi Bapak ada warga sekolah, dalam ini tentu rekan guru, bawahan dan pegawai di sekolah itu, dilanjutkan lagi dengan pengawas bina. Baik Bapak. Nah ini pertanyaan terakhir Bapak untuk wawancara hari ini.
Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sebagai pimpinan dalam menangani kasus-kasus itu terkait dalam mengambil keputusan dilema etika, Bapak? Baik, untuk mengambil sebuah keputusan dilema itu saya menegaskan sebagai pemimpin harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Bila ada dua nilai yang tersimbungkan, kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil itu tetap sesuai dengan aturan, namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Oke, baik Bapak, artinya bahwa Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, bila terjadi kasus atau masalah dengan murid, di antara murid atau dengan guru dengan guru atau Bapak dengan guru, tentu di situ Bapak mempertimbangkan secara baik sehingga pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan lihat nih sisi kemanusiaannya. Oke, baik Bapak, sangat luar biasa. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi saya, yang mana saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentu jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak sebagai bekal untuk saya ke depannya, tentu ini menjadi pelajaran bagi saya, sehingga besok-besok mungkin saya bisa gunakan, saya bisa terapkan untuk saya sebagai pribadi jika menemui masalah di sekolah ataupun di luar sekolah. Oke, baik Bapak, demikian. Terima kasih banyak untuk kesediaan hari ini. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak.